Unggah pilih Anies, elektabilitas Anies merosot karena kinerjanya buruk, ditulis oleh Ertuni di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu menjadi pukulan telak bagi kita, di mana ketegangan muncul akibat syahwat politik sebagian orang yang kemudian diolah sedemikian rupa oleh Bani Sumbu Pendek untuk memanaskan situasi. Isu politik identitas yang terjadi di 2017 mencabik-cabik persaudaraan, dan inilah dosa terbesar Anies Baswedan. Sementara itu, Anies tidak pernah mengatakan apa yang terjadi saat itu adalah satu keliru. Keliru atau salah, yang penting menang, begitu kira-kira. Saat Pilkada DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Bani Sumbu Pendek membuat strategi dengan memanfaatkan momen Ahok yang kemudian memenjarakan Ahok. Satu hal yang membuat kita berpikir adalah harapan kelompok yang memilih Anies Baswedan saat itu adalah perubahan yang luar biasa dengan membawa panji-panji dan simbol agama sebagai dalilnya. Tapi kenyataannya berbeda. Anies Baswedan hanya pandai ngibul sambil menyusun kata-kata bukan karya, seperti subjek, objek, predikat, dan keterangan waktu atau SOPK dibuat bablas. Ia hanya pandai merangkai kata, saking pandainya dia merusak tatanan bahasa juga. Terdengar enak di telinga tapi mengaburkan substansi makna bahasa. Seperti halnya, ia mengatakan air tidak menggenangi rumah warga, hanya saja parkir air. Pandai bersilat lidah bahwa dia menyebut itu bukan banjir tapi parkir air. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, Anies Baswedan ini orang yang tidak punya kinerja dan hanya bisa berkelit alias ngibul. Yang tidak habis pikir itu adalah air yang volumenya besar sekali, yang bikin banjir Jakarta justru ditangani dengan melubangi jalan-jalan dengan membuat proyek yang disebut dengan sumur resapan. Entah apa yang diserap oleh sumur itu, Anies Baswedan gagal paham soal konsep sumur resapan yang tidak bisa dibuat di DKI Jakarta. Bagaimana menurut Anda? Makin jeblok, rakyat makin gak suka Anies menurut survei, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Belum lama ini PKS ternyata menawarkan Mahfud MD untuk menjadi cawapres Anies. Tapi sayang sekali Mahfud menolak dengan alasan takut koalisi perubahan malah terpecah jika dia jadi cawapres. Ada beberapa dugaan saya mengenai penolakan Mahfud menjadi cawapres Anies. Yang pertama, bisa jadi Mahfud akan menjadi cawapres di koalisi lain. Apalagi beberapa waktu belakangan santer terdengar bahwa Ganjar cocok disandingkan dengan Mahfud. Yang kedua, Mahfud tidak mau berdua dengan Anies karena Anies adalah antitesis dari pemerintah saat ini. Jika Mahfud memutuskan bergabung dengan koalisi perubahan, sama saja merusak nama baik dirinya yang sudah capek-capek dia bangun. Mahfud saat ini sebagai menteri, lalu banting setir bergabung dengan Anies. Ini namanya manuver yang konyol. Yang ketiga, Mahfud memang mencium aroma tidak sedap bahwa koalisi perubahan memang diambang kehancuran. Kalau dia khawatir koalisi bakal pecah, artinya dia tidak mau menjadi perusak rumah tangga koalisi. Bisa jadi memang sudah ada yang ngebet jadi cawapres, yaitu AHY. Demokrat sudah memberikan warning kalau tidak ada kepastian deklarasi capres dan cawapres, mereka akan pikirkan opsi lain. Atau dalam bahasa orang awam, mereka berpikir untuk minggat dan meninggalkan koalisi. Mungkin ini juga yang membuat Mahfud MD meminta tolong pada Denny Indrayana dan PKS agar Anies dipastikan dapat tiket capres. Pemerintah pasti bakal jadi kambing hitam kalau sampai Anies gagal jadi capres. Tapi di sisi lain, Mahfud juga mewanti-wanti supaya koalisi pro Anies tidak menjegal Anies. Ini mungkin ada kaitannya dengan Demokrat yang ancam cari opsi lain. Kalau ada satu partai yang jelas-jelas bisa menjegal Anies, maka yang paling masuk akal adalah Demokrat sendiri. Dari statement Mahfud, ada indikasi kalau memang Anies bisa dijegal oleh koalisi sendiri. Tapi mereka jugalah yang paling ribut menyuarakan bahwa Anies mau dijegal oleh pemerintah. Mereka yang menjadi sutradara atas drama yang mereka ciptakan sendiri, dan ketika ratingnya jeblok, mereka salahkan orang lain. Ada satu lagi pukulan yang sangat telak buat koalisi perubahan. Menurut survei terbaru dari SMRC, tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%.
Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya, publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem, Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tidak bisa ditepati adalah pemimpin yang tidak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berhutang sampai 92 miliar rupiah dengan risiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini adalah alasan kenapa kelompok sebelah gencar menyuarakan narasi Anies dijegal? Yang memainkan narasi ini adalah mulai dari level elit politik hingga para level bazar murahan. Dengan demikian hanya ada satu cara terakhir untuk menyelamatkan Anies, yaitu dengan cara mencari satu sosok kuat yang disukai publik agar mau menjadi cawapres Anies. Itulah mengapa PKS menawarkan posisi itu kepada Mahfud MD karena Mahfud sedang naik daun. Kalau Mahfud mau menjadi pasangan Anies, dia kini akan membawa efek ekor jas atau kotel effect. Itu pula sebabnya koalisi ini sampai detik ini belum juga mengumumkan nama cawapres, meski katanya bakal diumumkan dalam waktu sangat dekat. Anies bingung mau memilih siapa sebagai cawapres. Di sisi lain, AHY sudah kebelet luar biasa, tapi partai lain tidak tertarik. Alasan yang paling masuk akal adalah AHY tidak akan bisa memberikan keuntungan politik buat Anies. AHY hanya akan menjadi beban berat buat Anies yang makin kesini makin jeblok elektabilitasnya. Kalau tidak, mereka sudah dari dulu deklarasikan Anies AHY tanpa banyak tarik ulur. Tidak peduli siapa capresnya, tetap saja ada kelompok yang suka play victim dan menuduh orang lain, padahal masalahnya adalah mereka sendiri. Setiap ada pemilu, selalu ada gaya politik basi seperti ini. Jualan obat tidak laku, lalu menuduh itu adalah konspirasi jahat dari rezim saat ini. Tiap pilpres, selalu ada kelompok yang bertingkah seperti anak TK yang cengeng, baperan dan suka ngambek sepanjang waktu. Kalau Mahfud takut dengan narasi Anies dijegal, justru sebaliknya masyarakat lebih senang kalau Anies tidak perlu ada di Pilpres 2024. Bagaimana menurut Anda?